Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ma ba'du. Jemaah dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih di bab sabri, bab tentang sabar, hadis nomor 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Yahya Usaid ibn Khadir radhiyallahu anhu, dari Abu Yahya yaitu Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansar, ada seseorang dari kaum Ansar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan, kenapa dirimu tidak mengangkatku jadi pejabat, maksudnya itu jadi pemimpin, penguasa, pemimpin perang, pemimpin suatu kaum, memimpin suatu daerah, sebagaimana engkau telah mengangkat, menjadikan fulan seorang pemimpin jabatan. Kenapa dirimu tidak memberikan jabatan kepadaku sebagaimana engkau telah memberikan jabatan kepada fulan? Mary gitu. Mary. Jadi hidup di dunia ini ku erek Mary-Marynan. Punya anak saja, yang satu dibelikan, yang satu enggak. Mary gitu. Nah, itulah kehidupan. Di sini sahabat ini merasa Mary, minta kepada Rasulullah SAW suatu jabatan sebagaimana yang lain juga dapat jabatan. Faqal, kata Rasulullah, innakum, sesungguhnya kalian, satalqauna ba'di atharatan, akan bertemu setelahku, berarti setelah Rasulullah SAW wafat, akan bertemu setelah diriku sudah tidak ada, sudah wafat. Atharah, kemarin telah kita jelaskan, atharah adalah para pemimpin yang mementingkan kehidupan hak-hak mereka daripada mementingkan urusan rakyatnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, para pemimpin yang menuntut hak dari rakyatnya. Pemimpin ini nuntut hak, rakyat harus bayar ini, bayar itu, taat ini, taat itu, dituntut, diperas, tetapi tidak menunaikan hak rakyatnya. Itu disebut atharah. Nah, rata-rata para pemimpin seperti itu, mementingkan kepentingan dirinya, keluarganya, grupnya, partainya, ormasnya, sukunya. Sejak zaman para khulafa wal umara, sejak zaman setelah khulafaur rasyidin seperti itu. Kanu yasta'thiruna bil mal, mereka itu benar-benar tergoda mementingkan diri mereka kepada harta, menumpuk harta. Maka para penguasa, para pemimpin itu identik dengan harta, kaya. Jarang pemimpin itu kok tidak kaya. Penguasa itu rata-rata berharta. Kenapa berharta? Ya, karena yang mengelola negara, yang punya kebijakan ngecake mengeluarkan perbendaharaan, kan zuddaulah, kunuzudaulah, perbendaharaan negara. Niku pemimpin.
Maka kalau pemimpin kok ora duwe apa-apa niki malah ora lumrah. Lumrahnya pemimpin itu mereka mempunyai harta, berkecukupan. Maka di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan mendapati suatu zaman setelah wafatku atharah, para pemimpin yang menuntut hak mereka dari rakyatnya tapi tidak menunaikan hak rakyatnya. Yastathiruna bil mal, mementingkan urusan harta untuk diri mereka. Yashrabuna israfan, contoh bentuk atharah tadi, mereka minum dengan minum yang berlebihan, bahkan sudah tidak mementing, tidak melihat lagi mana yang halal mana yang haram. Khamr, sabu, pakai narkotika. Wa yalbasuna israfan, berpakaian dengan pakaian yang berlebihan. Nih, besok ketemu tamu pakai baju A, nanti jam 9 sudah ganti lagi, jam 12 sudah ganti lagi, siang jam 2 ganti lagi. Nah, ini kan termasuk israf. Apalagi para istrinya, istri-istri para penguasa itu sudah karu-karuan gitu. Kumpulannya ini kumpulan para istri-istri para pejabat. Kemudian bahkan mereka difasilitasi. Ada apa itu grup istri-istri para pejabat nih. Kalau istri-istri para pemain bola kan wax. Kalau istri-istri para pejabat tidak tahu. Kalau istri-istri panjenengan sedang itu sosialita nih. Gitu. Korwali apa itu namanya, wanita Indonesia perkumpulannya. Pernah kalau nanti ke kantornya itu diajak oleh salah satu keluarga ini kerja di sana, ternyata istri-istri pejabat isinya di situ, perkumpulannya. Allahu alam apa yang mereka kerjakan, diamalkan setiap hari berkumpul di situ atau setiap sekian hari berkumpul di situ. Apa Allahu a'lam. Maka ngurusi negara juga atau tidak, Allahu a'lam. Maka termasuk dari bagian atharah, yalbasuna israfan, berpakaian dengan berlebihan. Padahal sifat orang beriman itu apa? Sifat ibadur rahman di surat Al-Furqan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, dan mereka itu ketika menggunakan hartanya, mengeluarkan harta, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan, lam yusrifu, dan tidak yaqturu, tidak pelit, tidak pelit. Jadi benar-benar di pertengahan, ora apa-apa dinikmati gitu. Yang penting iso tuku, iso duwe, beli, tidak. Tapi ada kadangkala dirinya ingin tapi dia tahan, mengingat ada kepentingan yang lebih penting suatu saat. Contohnya saat ini istilah pundi-pundi korban si pondok, yang masjid, yang ormas A, ormas B, jamaah B. Bahkan ada suatu keluarga itu dapat undangan, permohonan korban sekian masjid, sekian pondok, sekian ormas. Nah, maka yang seperti ini lebih diutamakan karena memang sebagai bentuk syiar Islam. Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa menghidupkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah ketakwaan dari hati. Nah, kita benar-benar bekerja mendapatkan harta, salah satu tujuannya itu untuk niku. Kalau tiap tahun kurban ya kurban, mampu gitu. Maka ada hadis sahih, man lahu sa'atun
Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan harta, mempunyai kelapangan harta, kok tidak kurban? Kata Rasulullah, janganlah mendekati masjid kita, musalla kita, tempat sholat kita. Sebagian para ulama menjelaskan, ada yang memaknai hukumnya wajib kurban itu sesuai dengan hadis tadi. Orang untuk melu sholat Rasulullah berarti dosa gitu, punya kelapangan harta kok tidak kurban. Kemudian jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maksud dari hadis itu, hadis sahih itu di Sahih Bukhari, mempunyai kelapangan harta kok tidak kurban, tidak boleh mendekati masjidnya Rasulullah, tidak boleh ikut sholat jamaah bersama Rasulullah. Maksudnya barang siapa pada waktu itu memiliki harta yang sudah mencapai nisab zakat, harta yang telah mencapai nisab zakat, kok tidak berkurban, itu dosa. Gitu. Kadang ada suatu dusun, suatu desa, tidak ada yang kurban. Padahal orang kaya di situ lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan lebih dari 10. Kenapa? Allahu a'lam, mungkin karena tidak ada yang mengkoordinir, mungkin tidak ada yang mengajak, atau mungkin karena hatinya tidak tersentuh untuk berkorban. Jadi tujuan berkorban itu syiar, menghidupkan syiar Islam, bukan tujuannya untuk daging banyak-banyakan. Karena pengalaman kita bertahun-tahun, apa sih, boleh sapi, menghitung hasil daging itu meleset, itu orang tahu meleset kokean, tapi melesetnya meleset kurang nih. Maka kalau diniati korban itu sebagai bentuk syiar, kita tidak kecewa. Tapi kalau diniati seperti pedagang daging, maka itu kecewa. Targetnya 200 kilo, yang keluar dagingnya hanya 150 kilo, gelo seperti ini. Nah, maka syiar. Jadi syiar itu penting sekali kita hidupkan. Syiar itu ibarat ada adzan, itu syiar. Setiap waktu sholat ada itu syiar. Menghidupkan masjid dengan sholat jamaah itu juga syiar. Menghidupkan masjid dengan majelis taklim, majelis ilmu. Karena saat mulia-mulianya menyampaikan ilmu itu di masjid. Karena kadang ada menyampaikan suatu ilmu saja terlalu eksklusif di hotel, ada tiketnya nih, tapi hanya berjalan sekali 2 kali tentang bagaimana menaklukkan hati istri untuk poligami, ini sampai di hotel nih acara ini, tiketnya 500.000 itu kan ya seperti itu, eksklusif. Nah, maka tadi syiar tadi kembali pada syiar, menghidupkan syiar Islam, syiar Allah, yu'adzim sya'airallah. Kurban itu syiar. Perkara suatu daerah itu semuanya kaya, harus ada kurban karena itu syiar. Atau suatu daerah kok ekonomi mereka menengah ke bawah, mayoritas, ya harus ada kurban. Bagaimana caranya? Dibantu, atau kalau tidak mampu membantu dikirimi daging kurban sebagai bentuk syiar. Maka adanya panitia itu kan manfaatnya banyak sekali. Ada panitia kurban, atau disebut muwakil, orang yang mewakili dari sahibul kurban. Tadi beberapa hari yang lalu ada yang tanya, Ustaz, bukankah panitia itu kan jazar, termasuk digolongkan jagal? Gitu. Ibaratnya itu seperti hadis Rasulullah SAW ketika beliau haji wada, menyembelih berkurban mi'ata badanah, 100 ekor unta. Kurban ini pinten? 100 ekor unta. Kemudian menyembelih sendiri itu 63 unta. Sisanya
diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti 163 minat. 37 yang disembelih Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh wala yu'ta li jazariha lahmuha, tidak boleh jazar itu mendapatkan dagingnya. Jazar itu jakali, tidak boleh mendapatkan kulitnya, tidak boleh mendapatkan kepalanya, pokoknya semua bagian dari hewan itu. Maksud tidak boleh itu apa? Sebagai bentuk upah. Bentuknya adalah upah. Tapi kalau sudah diupahi pakai duit, kemudian dikasih daging, plastiki sekilo atau 1,5 kilo atau setengah kilo, barang benar boleh karena sudah dapat upah. Nah, pertanyaan panitia ini juga pripun? Panitia statusnya apa? Ada panitia niku yo nyembelih, yo melu nguliti, anda tahu? Yo melu moteng. Panitia menarik uang administrasi, kambing 100.000, nek sapi 150. Nah, maka ada sebagian yang berpendapat panitia itu termasuk golongan jazar, jakal. Tapi kalau kita memahaminya tidak. Panitia itu berbeda dengan jakal. Panitia sebagai wakil dari sahibul kurban. Kalau jazar ini kan tujuan dia di situ untuk menyembelih, untuk ngebroki sapi, untuk ngeleti, untuk motong-motong. Dia untuk mendapatkan upah. Kalau panitia tujuannya buatan mendapatkan upah, tidak untuk mendapatkan upah. Uang administrasi dan seterusnya tidak kembali kepada personal panitia. Tapi kalau jazar, dia mendapatkan upah dari nyembelih, duitnya kemana? Ya ke kantongnya sendiri. Berbeda dengan panitia. Maka panitia nih, karena sudah sahibul kurban sudah ikhlas mewakilkan kepada panitia, maka berhak mengelola daging kurban. Mau mengambil 2/3, mau ngambil 1/3, tidak mengambil, mentasarufkan kemana saja, itu hak panitia. Karena dia sudah menjadi wakil dari sahibul kurban. Al-wakilu lahu hukmul muwakkal. Orang yang mewakili status hukumnya seperti orang yang mewakilkan. Itulah panitia. Maka panitia berhak mendapatkan daging kurban, berhak menarik administrasi. Jadi umpung cedak kurban kita sampaikan ngepasi bab sabar. Besok saya sudah arep piknik kemana-mana ditahan dulu gawe kurban setahun pisan. Benar. Ada pertanyaan gitu, bentar. Ustaz, kalau kurban itu lebih baik kambing nopo sapi, ngoten ta? Nah, ada salah seorang tokoh, seorang alim itu berkata, yo kambing. Nama kambing karena kambing itu kembalinya kepada satu orang, sedangkan sapi bisa ditanggung 7 orang. Nih, besok kalau yaumul qiyamah padha numpak sapi yang satu carry berarti nunggu yang satu ngoten. Wah, iki urung entuk mlaku sapine yang satu tidak belum nongol, belum datang. Kalau kambing kan tidak, alasannya seperti itu. Nah, itu kan angen-angen urusan yaumul qiyamah dibayangkan, dianalogikan dengan kehidupan duniawi. Maka lebih utama mana, lebih afdal mana? Kurban pakai sapi atau kurban pakai kambing? Kalau dilihat dari sisi hewannya, niki jelas kambing lebih mulia. Karena hanya ditanggung maksimal yo 1 orang, minimal juga satu orang. Tapi kalau dilihat dari nilai manfaatnya, nilai distribusinya, nilai syiarnya, jelas sapi. Gitu. Korban kambing 4 juta.
dengan korban sapi ya padha-padha 4 juta kali 7 berarti 28 juta. Niku dapat daging nih. Dengan yang 4 juta kambing kata putih. Ya pasti kata sapinya. Karena dagingnya lebih banyak, tentu pentasarufannya juga lebih banyak. Lebih banyak orang yang mendapatkan. Plastiknya isinya juga lebih banyak. Maka kalau dinilai dari nilai manfaatnya ya afdol, lebih utama berkorban pakai sapi. Tapi kalau mau mencari keutamaan dari nilai hewannya, hewan tok, tidak ada urusan yang lain, tidak ada nilai syiar, tidak ada nilai manfaat, yang penting korban. Maka lebih baik kambing. Beda lagi kalau nilainya itu dilihat dari nilai ilatnya, rasanya. Senang pun ini. Seneng kambing niku doane. Nggih to. Kadang sih korban sapi malah goleknya daging no. Daging kambing niku. Nah, niku. Maka tadi nggih, kembali kepada sifat ibadur rahman tadi. Tidak seperti atharah. Atharah itu yang dilakukan para penguasa berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Menuntut mengambil hak rakyat dengan cara yang zalim. Sedangkan hak rakyat tidak ditunaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Beras selarang pirang-pirang bulan ora iso medun gitu. Minyak mahal. Tidak turun. Nah, itu kan contoh, itu urusan sinten? Penguasa, tanggung jawab mereka. Bukan tanggung jawab kita sebagai rakyat. Itu disebut atharah. Atharah. Malah nyalahkan oleh musim kemarau kepanjangan. Kemudian fanajiduhum yaquluna israfan. Perbuatan atharah dari para penguasa itu contohnya kita dapati mereka makan israfan, makan yang berlebihan. Urusan makan. Yashrabuna israfan, minum yang berlebihan. Yalbasuna israfan, berpakaian berlebihan. Yaskununa wa yarkabuna israfan, tempat tinggal berkendaraan berlebihan. Wa qad ista'tharu bimalin nasi li masalihi anfusihimul khassah. Mereka itu berbuat seperti itu menggunakan harta rakyatnya untuk kepentingan pribadi mereka. Itu disebut atharah, sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW setelah beliau wafat dan terjadi. Gitu. Siapapun penguasanya seperti itu terjadi. Itu disebut atharah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fasbiru hatta talqauni 'alal haud, sabarlah kalian dalam keadaan punya penguasa dipimpin oleh mereka yang seperti itu. Sabarlah kalian sampai sampai bertemu diriku di mana? Di telaga. Kenapa? Ya karena sabarnya punya penguasa yang zalim itu lebih ringan daripada tuntutan sabar besok kita pada yaumul mahsyar. Gitu. Kalau kita nuntut raiso sabar, di dunia ini tidak bisa sabar dengan penguasa yang seperti itu kezalimannya. Maka kata Rasulullah SAW, bagaimana kalian akan diberi kesabaran besok ketika mahsyar yang lebih butuh kesabaran. Matahari didekatkan, tidak ada dhil itu apa? Tidak ada tempat untuk berteduh. Kemudian semua rata, tanahnya putih kemerahan. Pernah kita sampaikan hadisnya. Nah, itu. Tidak ada malam. Kayak ngomong gitu. Awan terus. Kehidupan kok siang terus. Bertahun-tahun lamanya di situ. Khamsina alfa sanah. Orang yang susah payah di situ merasakan lamanya di mahsyar itu 50.000 tahun. Tapi orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang sabar
Sabar di dunia, sabar terhadap suaminya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya, terhadap Islam. Sabar menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, ma baina sholatain, kesabaran mereka itu seperti menunggu sholat yang satu kepada sholat setelahnya. Ada sholat maghrib dengan isya, ini paling cepat nih, senang. Lalu nunggunya seperti sholat maghrib dan antara sholat maghrib dan isya. Agak lama, asar ke maghrib atau zuhur ke asar. Yang rotok lama lagi gitu. Kesabarannya yang semakin sabar nih. Di dunia orang iso sabar antara subuh sampai zuhur. Saya lama lagi isya sampai subuh. Saya lama lagi Jumat ketemu Jumat. Lebih lama lagi Idul Fitri ketemu Idul Adha. Lebih lama lagi ya Idul Adha sampai Idul Fitri. Ini kan yang seperti itu. Bayangkan yang tidak merasakan seperti di antara dua sholat menunggu yang mahsyar. Ya kalau sih 50.000 tahun. Kayak apa susahnya. Maka ujian kesabaran di dunia ini sak berat-beratnya tetap ringan daripada ujian kesabaran besok di yaumul mahsyar. Maka kata Rasulullah, sabarlah kalian sampai bertemu diriku di haud. Haud itu haud itu telaga yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan umatnya besok di mahsyar. Ma'u ahla minal asal, kata Rasulullah, airnya lebih manis dari madu. Aniyaduhum kanujumin fis sama, gelas-gelasnya sebanyak seperti bintang di langit, tidak hitung. Man syariba minhu lam yatma abadan, barang siapa meminumnya tidak akan haus selamanya. Seandainya ada yang diberi kesempatan minum kok masuk neraka, seandainya itu tidak akan kehausan di neraka. Iya gitu. Ngerokok kok orang ngelak itu, karena sudah minum di haud, seandainya ada gitu. Kemudian luasnya, lebarnya dan panjangnya itu masih rata syahrin, perjalanan selama 1 bulan. Nah, satu hari itu perjalanan oleh dihitung oleh para ulama. Orang kalau berjalan kaki 1 hari itu masih rata yaumin wa lailah 80 kilo. Nah, 80 kilo pengen tadi yang 2.400 kilo gitu. Nah, kalau ngopo ombone telaga kok 2.400 kilo ombone. Nah, maka Rasulullah, sabarlah kalian sampai bertemu diriku di haud, di telaga. Maka itulah kesabaran rakyat menyikapi para penguasa. Pernah dikisahkan di sini di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, ada orang bertanya ketika beliau jadi khalifah. Wahai Ali, ma balun nasi intaqadu 'alaika wa lam yantaqidu 'ala Abi Bakrin wa Umar. Wahai Ali bin Abi Thalib, wahai khalifah, kenapa masyarakat zaman sekarang ini selalu melihat dirimu itu kurang? Kok jadi penguasa orang pantas, dituntut seolah-olah tidak berbuat adil, tidak perhatikan rakyatnya, seolah-olah khalifah yang zalim. Tidak seperti zaman Abu Bakar dan Umar. Kata Ali, inna rijala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu ana wa amthali. Sesungguhnya rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar itu kualitasnya seperti diriku. Gitu. Keadaan rakyat waktu itu seperti diriku. Amma ana fakana rijali anta wa amthalik. Anta wa amthalak. Mimman la khaira fihi. Adapun rakyat zaman diriku itu,
keadaannya seperti dirimu. Kualitas imannya, kualitas Islamnya, kualitas ibadahnya, maka cermin penguasa itu cermin rakyatnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Surat Al-An'am 129. Begitulah kami menjadikan orang zalim itu dipimpin oleh orang zalim. Orang zalim memimpin orang zalim sebaliknya. Di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah, juga ada yang protes kepada Khalifah saking banyaknya kekurangan mungkin kan. Maka Khalifah ini mengumpulkan manusia, rakyat dikumpulkan, berkata, ayuhan nas, wahai manusia, wahai rakyatku, aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakrin wa Umar. Apakah kalian menginginkan kita ini para penguasa seperti Abu Bakar dan Umar? Kata mereka, iya. Kata Abdul Malik, idza kuntum turiduna dzalik fakunu lana mithla rijali Abi Bakr wa Umar. Kalau kalian ingin punya penguasa seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kemudian menyampaikan ayat tadi, ayat surat Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan orang zalim dipimpin orang zalim, atau sebaliknya nih. Kalau kita menginginkan pemimpin yang ibadahnya baik, rakyatnya koyo apa? Ibadahnya sudah baik napa? Belum. Pemimpin yang sholat, tahu memperhatikan sholat, kita sebagai rakyat kiwa tengen kita, desa kita, dusun kita, kecamatan kita, kabupaten kita, umat Islam itu bagaimana sholatnya gitu. Nah, sholat aja karu-karuan. Pemimpin yang tidak dusta, yang jujur memperhatikan rakyatnya, kita ini dusta noboten dalam kehidupan sehari-hari. Banyak jujurnya atau banyak dustanya. Mereka para pedagang di pasar, pedagang yang di online, pada jujur atau tidak gitu. Tapi kalau niku guyu-guyu dewi ya di TikTok niku ada orang beli sarung BHS 50.000. Sarung BHS 50.000. Kemudian datang di review nih dibuka, ternyata ya BHS kawin or pinten. Mbah sarung apa tapi di sablon tulisan BHS. Anu kan enggak tahu siapa yang enggak jujur nih. Payah semua tadi. Nah, belum lagi barang-barang yang lain. Sering kita itu beli online. Barangnya pengennya warnanya putih, yang teko malah kuning. Nah, itu kan entah kesalahan sistem atau emang sengaja. Nah, itu sengaja. Mereka para pedagang gas. Ada gas itu. Kita mau beli apa? Telas. Nah, contohnya seperti itu. Oh, gas kayak susah kok ngomong. Rauno susah. Pertalite itu ada di SPBU. Wah, sudah habis Pak, sudah tidak ada pertalite. Padahal masih ada di Curug itu masih mancur. Tapi karena pertama ki ben payu, beli kok ya dipersusah. Yang contohnya seperti itu, ada ketidakjujuran di antara kita. Suami istri, belum suami istri. Ketidakjujuran di antara mereka. Dalam satu keluarga, dalam satu masyarakat. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, kalau kalian ingin dipimpin manusia seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah rakyat seperti zamannya Abu Bakar dan Umar. Berjuang untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Ya lihat rakyatnya berkualitas apa? Belum. Nah, berkualitas pendidikannya, kualitas mentalnya, integritasnya, dan yang lain. Gitu. Nah, itulah cerminan pemimpin bagi rakyatnya. Kemudian, tapi bukan berarti tidak ada perjuangan. Kalau seperti itu tidak usah berjuang, usahanya tidak. Itu tetap berjuang. Sampai kapan? Ya sampai yaumul
Iya, sampai kita itu benar-benar sudah lelah, sudah tidak mampu, meskipun kalah. Rasulullah SAW di Makkah itu tetap berjuang. Sampai kapan beliau berjuang? Sampai Allah Ta'ala memerintahkan hijrah. Di Madinah seperti itu, ya berjuang. Sampai kapan berjuang? Ya sampai Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Jadi perjuangan itu tidak melihat hasilnya, menang atau kalah. Kalau perjuangan dalam dakwah, dalam Islam, dalam hak yang dicari harus menang, maka tidak ada perjuangan. Nabi Ibrahim tidak akan berjuang, jelas-jelas kalah dibakar. Dia tetap menyampaikan tauhid, menyampaikan la ilaha illallah. Mereka yang berjuang mendakwahkan Islam di Eropa, Amerika, di negara-negara mayoritas non-muslim itu tetap berjuang. Meskipun sampai kapan mereka berjuang, orang-orang mau masuk Islam, ya sampai sudah tidak mampu lagi untuk berjuang. Nah, seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya Nabi Ibrahim, dari Abu Ibrahim. Siapakah Abu Ibrahim? Abdullah ibni Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu. Rasulullah di salah satu peperangannya, salah satu perangnya Rasulullah. Ada yang berpendapat Rasulullah selama di Madinah ini perang beliau itu 17 kali yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku padahal 10 tahun nih. 10 tahun kok ping 17. Berarti ben tahun meh 1,5 perang itu. Ada yang 2, ada yang 1. Yang ngomong perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intadara hatta idza malati syams. Kalau perang ini beliau mengatur pasukan, strategi berperang. Ditunggu dulu sampai matahari itu tergelincir ke arah barat. Tergelincir itu bergerak dari atas kepala kita waktu zuhur. Waktu zuhur itu matahari tepat di atas kepala, bergerak menuju ke arah barat. Idza malati syams. Tsumma qama fihim, kemudian berdiri berkhutbah di depan para sahabat, di depan pasukan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, maksudnya kalian orang-orang Islam, pasukan Islam. La tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian itu berangan-angan ketemu musuh. Pengen perang, pengen ribut negaranya, pengen kacau balau chaos, gitu. Pertumpahan darah di mana-mana. Janganlah seperti itu. Jangan berangan-angan terjadi seperti itu. Nah, tadi kenapa menunggu waktu itu matahari condong ke arah barat dulu? Apa tujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat kalau perang itu jangan sebelum duhur, tapi setelah duhur. Setelah duhur itu bisa jam 1, jam 2, setelah asar atau jam 4, jam 5. Gitu. Maksud dari tujuan perintah Rasulullah tadi itu antuk bilal burudah, agar lebih dingin keadaannya. Karena panas sebelum duhur dengan setelah duhur itu lebih panas sebelum duhur. Panas antara jam 11 sampai 12 dengan 12 sampai jam 1. Kalau dihitung panas sebelum jam 12. Nah, maka ada hadis sahih waktu sholat duha yang paling utama itu kapan? Waktu duha dimulai setelah matahari terbit sampai kapan itu? Kata Rasulullah, sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Afdalnya sholat duha itu ketika dalam keadaan tarmidul fisol. Tarmidul fisol itu anak unta pisah dari induknya. Saking panasnya anak unta itu berjalan mengikuti induknya. Karena saking panasnya pisah mencari tempat yang teduh. Dihitung oleh para ulama kapan itu kira-kira? Kira-kira 1 jam sebelum duhur. Kalau duhurnya jam setengah 12 berarti waktu duha paling akhir setengah
11. Itu puncak panasnya itu seperti itu. Nah, kemudian wa yakthuru dhillu, kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat setelah zuhur, maka akan banyak tempat untuk berteduh. Maka contohnya hujan itu lebih banyak setelah zuhur atau sebelum zuhur? Setelah zuhur. Wa yanshatan nas, semua orang-orang juga akan lebih punya kekuatan berperang setelah zuhur itu, dalam keadaan tidak terlalu panas. Apalagi kalau sudah tidur siang dulu kan, tapi pos sakit arep perang kok kalau gak tidur siang. Kaki Qailulah nih jam 11 sampai jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat. Padahal mau perang kok bisa legaki tidur? Enggak bisa. Nah, maka tadi maksud dari tujuan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat berperang menentukan waktu, bisa menentukan waktu. Tapi kalau tidak bisa menentukan waktu, ya, namanya perang kadang diserang sebelum zuhur atau setelah zuhur atau pagi atau bahkan malam hari, ya tidak tahu. Jadi kalau perang zaman dulu karena pasukan muslim langsung bertemu dengan pasukan kafir, kan bisa menentukan waktunya. Tapi kalau perang zaman sekarang sudah tidak tahu kapan terjadi perang itu. Namanya perang kan khid'ah, al-harbu khid'ah. Perang itu khid'ah, penuh dengan tipu daya. Tidak boleh menyampaikan informasi jujur. Bahkan para komandan itu kan tidak boleh menyampaikan apa adanya kepada pasukan yang paling depan. Pasukan yang paling depan itu manut saja, suruh maju, menggok kanan, menggok kiri juga menggok kiri. Karena tidak mikir. Nah, komandan yang mikir. Komandan tidak boleh di depan, harus di belakang mengatur strategi. Seperti Rasulullah SAW mengatur strategi. Karena kalau komandan mati, rakyatnya kemana? Gitu. Maka di beberapa perang itu kalau komandan qaidul juyus, amirul jais itu mati, maka kepalanya dipenggal, dia taruh di atas bendera, diperlihatkan kepada pasukan lawan. Nah, berarti perang sudah selesai. Itu perang zaman dulu. Kemudian tadi ada kalimat la tatamannau liqa'al, itu janganlah kalian hidup di dunia ini menginginkan peperangan, ketemu musuh, tidak boleh. Menginginkan kehancuran, tidak boleh. Menginginkan sakit itu juga tidak boleh. Contohnya punya BPJS, punya askes, ora tahu kanggo, kapan tuh kanggo? Tidak boleh. Tidak boleh. Masuk angin biasa gitu, watuk, pilek, dan kanggo lah, opnam sekali-kali. Opnam, parang betul-betul. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Nah, terus bagaimana kalau hukum rumah sakit angan-angan biar pasiennya banyak, berarti kan secara tidak langsung menginginkan banyak orang sakit. Itu ribet. Kalau kita tidak boleh, tidak boleh. Pengen sakit, wah, aku loro nang omah terus tahu nang rumah sakit, loro nang omah ora tau ditilai, nek loro nang rumah sakit gue ditilai, tak loro nang rumah sakit biar ada yang nilai yang besok parah betul nanti. Tidak boleh yang seperti itu. Nah, termasuk bagian dari tadi la tatamannau liqa'al. Pengen ketemu setan itu tidak boleh. Itu setan itu parani gitu. Cari nang bajingan kono setan ini ada setan. Tak tilekane tenan ngono setan. Parang mboten ngoten. Tidak boleh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan. Setan bagi kalian orang-orang musyrik musuh. Jadikanlah mereka itu benar-benar musuh. Tidak boleh kekancan sama setan. Tidak boleh. Kok malah pengen ketemu, tidak boleh. Tidak boleh kecuali setan manusia. Nah, ketemu saja malah ketemu. Maka tadi maksud dari la tatamannau liqa'al itu was'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Ampunan, keselamatan, keamanan itu disebut afiyah.
mintalah kepada Allah kondisi yang aman, stabil. Dalam keadaan kalian berdosa diampuni Allah Ta'ala. Itu al-afiyah. Maka afiyah itu penting sekali. Mintalah kepada Allah, aman, stabil. Susah tapi aman keadaannya. Tidak punya harta, tapi kondisi aman itu lebih baik daripada punya harta tapi tidak aman. Maka kata Rasulullah, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Barang siapa di antara kalian pagi harinya, hari itu dalam keadaan sehat. Indahu qutun fi yaumih, punya makanan untuk dimakan pada hari itu. Maka asbaha minkum mu'afa fi jasadih, sehat, punya makanan pada hari itu. Faka'anna mahizat lahud dunya bihadafiriha, kata Rasulullah, seolah-olah dunia ini benar-benar milik diri. Sehat, punya makanan. Maka Syekh Yusuf Qaradawi ketika menjelaskan hadis itu berkata, nikmatul idam, seenak-enaknya lauk itu dalam keadaan al-ju' wal afiyah. Seenak-enaknya lauk ini dalam keadaan kita makan ngeleh dan sehat, apalagi aman, gitu. Ora sehat kok mangan sate, rasanya tetap tidak enak nih, gitu. Besok Idul Adha, do nyate, do muteng-muteng, ada yang nomseng, ada yang macam-macam. Tapi keadaan badannya meriang, mumet, gitu. Enak betul, tidak enak. Masa enak-enak makan itu al-ju' wal afiyah. Ngeleh dulu, harus lapar dulu. Kalau belum lapar jangan makan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah dalam keadaan dirimu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tapi ini yang susah. Kalau makanlah dalam keadaan lapar bisa. Tapi kalau berhenti sebelum kenyang itu yang tidak bisa nih. Padahal Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebihan. Itu kunci sehat 70% itu di situ, kata Imam Syafi'i. Jadi siapa yang pengen sehat, amalkan ayat ini, makan minum jangan berlebihan. Yang bisa itu makan dalam keadaan kenyang, yang tidak bisa ini berhenti sebelum kenyang itu tidak bisa. Kudu kenyang dulu baru berhenti. Yang susah. Nah, maka al-afiyah tadi penting sekali. Sebelum kalian perang, bertemu musuh, mintalah kepada Allah wa sallallahu al-afiyah, selamat, kondusif daerahnya, negaranya, keluarganya. Gitu. Maka tidur itu kalau dalam keadaan kenyang, dalam keadaan aman, itu nyenyak, sehat lagi, gitu. Sehat. Orang watuk itu sih, tidur nyenyak. Ya sudah watuk nih mana? Ngantangi. Padahal tidur itu juga sebuah obat sehat. Asbab dari kesehatan itu tidur nyenyak, yang penting sekali. Gitu. Kalau kita tidur kepikiran susah, maka kualitas tidur kita ya tidak baik, berpengaruh kepada kesehatan kita. Kita mau tidur punya dendam, punya marah, tidak terima kepada orang lain, punya sakit hati, punya penyakit hati, mau tidur, maka tidur kita tidak akan baik kualitasnya, berpengaruh kepada kesehatan kita. Fa idza laqitumuhum fasbiru, kalau kalian bertemu musuh sabarlah. Suruh sabar, kokoh bertemu mereka dalam keadaan perang. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf, ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah kilatan pedang. Maksudnya barang siapa ingin masuk surga, cara yang paling gampang nih berperanglah, berjihadlah. Bukan berarti tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain, tidak seperti itu. Tapi salah satu cara yang paling cepat ingin masuk surga dengan apa? Berperang.
Seperti itu, wah, saya kok pengen masuk surga cepet ya, pergi aja ke Palestina gitu. Nah, hidup dengan rakyat di Gaza, di Rafah, tapi cepat masuk surga. Itu contoh dari makna kalimat wa'lamu anal jannata tahta dhilali suyuf. Bukan berarti tidak ada cara yang lain. Ya ada cara yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal jannata, sesungguhnya surga itu tamaniyatu abwabin, ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Ada pintu karena berjihad, ada pintu karena sholat, ada pintu karena zakat, ada pintu karena puasa, ada pintu karena jujur, ada pintu-pintu yang lain. Maka suatu hari Umar bin Khattab mendengar Rasulullah bersabda, kalau kalian selesai wudu, bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah bersyahadat, ya Allah jadikanlah diriku ij'alni minat tawwabin, orang-orang yang bertaubat, golongan yang bertaubat, dan jadikanlah diriku golongan orang-orang yang disucikan. Ja'alni minal mutatahhirin. Barang siapa membaca doa ini, kata Rasulullah, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, maka pintu-pintu surga yang jumlahnya 8, saat dirimu berdoa seperti itu dibuka. Entah dari jalan mana dirimu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala, dari pintu yang mana, ya terserah Allah Ta'ala. Entah dari pintu sholat, pintu wudu, pintu zakat, pintu puasa, pintu-pintu yang lain. Nah, tapi inti dari hadis tadi, wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf, ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah kilatan pedang. Orang yang mati syahid pasti masuk surga. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di sini setiap perang, memulai perang. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma munzilal kitab, ya Allah, Engkaulah yang menurunkan Alkitab, kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Ini berwasilah dengan asma Allah, munzilal kitab, bertawasul dengan ayatul Qur'aniyah, dengan bertawasul dengan kekuasaan Allah yang bentuknya asma Allah. Wa mujriyas sahab, di sini bertawasul pada Allah dengan ayat kauniyah, kata Syekh Utsaimin di sini. Ayat kauniyah itu apa? Ciptaan Allah Ta'ala. Mujriyas sahab, Engkaulah ya Allah yang menggerakkan awan. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu menggerakkan awan kecuali Allah Ta'ala. Seandainya satu gerabak itu semua manusia berkumpul memikirkan piye carane awan yang petang yang harusnya bergerak dari timur ke barat kita rubah bergerak dari barat ke timur. Sakit buat tidak bisa, tidak bisa. Seandainya Allah Ta'ala sudah menentukan daerah ini turun hujan, kok ditahan hujan itu bagaimanapun caranya dengan ilmu pengetahuan manusia agar tidak turun hujan, ya tetap turun hujan. Seandainya semua manusia bersepakat agar tidak hujan sepekan karena ada turnamen MotoGP, gitu contohnya. Oh, boys, sedino rong dino 3 hari jangan ada hujan, mengundang pawang hujan, ahli hujan, apa saja. Tapi Allah takdirkan hujan, ya tetap hujan. Itu yang dimaksud dengan mujriyas sahab. Ya Allah, Engkau yang telah menggerakkan awan yang berisi air hujan, menurunkan hujan. Wa hazimal ahzab, ya Allah, Engkau lah yang mengalahkan, membinasakan pasukan Ahzab, pasukan yang perang Khandaq, pasukan orang-orang Quraisy dan sekutunya.
hanya dengan tadi, dengan angin, dengan hujan, dengan suara gemuruh. Nah, jadi perang Khandaq ini perang tanpa perang. Pribadi. Perang kok tanpa perang. Umat Islam hanya bermodal menggali parit. Allah bantu mereka mengalahkan musuhnya dengan angin. Bagaimana di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatullahi 'alaikum ja'atkum junudun. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mendatangkan bantuan kepada kalian, datang pasukan junudun, pasukan Allah Ta'ala, yaitu pasukan angin. Farsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha. Kami utus angin, kami utus para malaikat yang tidak terlihat sebagai pasukan membantu kalian. Ini perang Khandaq seperti itu. Perang menang tanpa perang. Wa hazimal ahzab ihzimhum, binasakanlah mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami, berikanlah kemenangan kepada kami. Wansurna alaihim. Jadi ini doa yang patut dibaca ketika orang akan berperang. Tapi kalau mau gulat pripun Ustaz, mau tinju gitu, atau mau tarung bebas gitu, lawannya ya sama-sama orang Islam. Apakah harus berdoa ini, Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim wansurna alaihim? Tidak. Doa ini dibaca hanya ketika bertemu lawan orang kafir. Kalau mau bal-balan turnamen gitu, ya tidak baca seperti itu. Ada pemilu gitu, nyoblos Allahumma munzilal kitab mujriyas, tidak gitu. Karena yo lawannya yo masih orang Islam, hanya mungkin kualitas Islamnya beda seperti itu. Monggo lah, ada pertanyaan. Al-Ankabut ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala pelindung. Maksudnya selain Allah pelindung itu Tuhan selain Allah, penguasa selain Allah Ta'ala. Maka kamathalil ankabut, seperti laba-laba, ittakhadhat baita, yang membuat rumah. Maksudnya para aulia selain aulia Allah, penguasa selain Allah Ta'ala, Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, maka rapuh. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah, paling rapuh itu adalah rumahnya laba, kena angin, hilang, kena guncangan, kena senggol, kena sapu, kan hilang. Maka tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kebijakan, tidak mampu menolong diri kita besok yaumul qiyamah. Maka aulia waliyun yang mutlak itu adalah Allah Ta'ala. Maka sering-seringlah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami pelindung, penguasa adalah Allah Ta'ala. Sebaik-baik ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penguasa, sebaik-baik raja, dan sebaik-baik penolong adalah Allah Ta'ala. Seperti itu. Baik. Cukup sekian, besok kita lanjutkan.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.